Untuk membahas terkait hal ini, mengapa begitu besar yang akhirnya diprotes oleh banyak pengusaha, saya akan berbincang dengan salah seorang salah seorang narasumber terkait dengan apa yang menjadi persoalan ataupun sorotan kali ini. Dan kita akan simak bersama-sama bagaimana di sana sudah ada bergabung bersama kami, ada Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti Center of Reform and Economic Indonesia yang sudah siap memberikan informasinya kepada kami terkait dengan apa penyebabnya dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana para pengusaha itu nantinya bisa memprotes, ke arah mana mereka harus memprotes dan kebijakan ini nantinya mungkin saja bisa dianulir begitu ya. Tetapi oleh karena itu kita langsung saja sapa Mas Yusuf. Mas Yusuf, apa kabar nih Mas Yusuf? Alhamdulillah kabar baik, Oke, baik. Mas Iqbal. Mas Yusuf, ini kan tentunya sudah mendengar ya terkait dengan kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75%. Nah, ini respon dari Mas Yusuf sendiri seperti apa? Mengingat bahwa ternyata para pengusaha ini banyak yang protes, tetapi di satu sisi Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa justru hal ini akan mesejahterakan mereka. Iya, jadi sebenarnya kita perlu melihat dua perspektif dari rencana kenaikan pajak untuk hiburan ya. Yang pertama tentu kita harus melihat dulu dari perspektif penerimaan daerah. Kalau kita lihat selama ini memang pendapatan asli daerah di banyak provinsi ataupun kabupaten itu relatif rendah. Artinya kalau kita ukur dari kapasitas fiskal itu hanya sedikit kemudian provinsi ataupun kabupaten yang punya kapasitas fiskal yang mampu kemudian membiayai beragam pembangunan mereka sendiri. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi dasar munculnya undang-undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah untuk memastikan bahwa di kemudian hari banyak pemerintah provinsi dan kabupaten bisa tanda kutip secara lebih mandiri mengelola keuangan daerah mereka, karena dalam undang-undang tersebut kemudian ada penyesuaian terkait tarif, kemudian juga subjek pajak, kemudian juga objek pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam konteks ini. Nah, hanya saja memang kalau kita bicara konteks penerapan pajak hiburan di beberapa tahun setelah masa pemulihan COVID ini kemudian menjadi wajar kalau ketika banyak pelaku usaha yang memprotes, karena kalau kita lihat memang kenaikannya lumayan drastis dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat juga sebenarnya proses pemulihan dari beragam pelaku usaha ini cukup beragam. Nah, tentu kenaikan ini tidak akan terlalu memberatkan bagi mereka yang sudah relatif pulih secara optimal di pandemi, tetapi mereka yang kemudian masih tertati-tati, masih merancang untuk kembali pulih di sepanjang tahun setelah pandemi COVID ini tentu akan memberatkan. Nah, ini yang kemudian saya kira kemudian menjadi alasan kenapa banyak pelaku usaha yang kemudian menolak terkait rencana batas kenaikan dari pajak hiburan ini. Jadi ada dua perspektif. Dari sisi pemerintah daerah memang kenaikan ini diperlukan untuk peningkatan PAD ya. Namun di perspektif yang lain kita juga harus melihat bahwa tentu ini akan memberatkan mengingat tadi saya sebutkan proses pemulihan itu memang tidak merata dan relatif timpang antar satu kelompok usaha dengan kelompok usaha yang lain. Tapi Mas Yusuf, kalau misalnya kita lihat ke belakang terkait dengan pasal ini bahwa ini sudah keluar dari tahun 2022, lalu otomatis ini bukan artinya bahwa hanya keluar begitu saja tanpa ada persetujuan dari pihak lain. Tapi kalau dari Mas Yusuf sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang sebenarnya bisa kita bilang bahwa mereka ini harusnya mengerti betul tentang peraturan ini bahwa tidak bisa diprotes lagi atau seperti apa, Mas? Iya, kalau kita bicara sebenarnya kalau sudah diketok palu ya undang-undang berarti itu sudah harus dijalankan ya. Artinya kalaupun misalnya ada perubahan, ya tentu akan ada rancangan perubahan undang-undang itu sendiri. Sebenarnya yang menjadi tanda tanya adalah kenapa kemudian
terkait dinamika penolakan itu baru Nah, ramai saat ini gitu mhm ya. mhm, Seharusnya ketika proses penyusunan, terutama penyusunan tarif, ya, ini yang kemudian menurut saya akan menjadi menarik. Kenapa kemudian batas bawahnya itu terkait beberapa pajak hiburan itu ditetapkan 45%. mhm Apa dasarnya? mhm Karena kalau kita lihat kan sebenarnya juga tidak ada alasan kenapa 45% ini diterapkan, mhm kemudian kenapa kemudian diterapkan secara pukul rata gitu ya. mhm Artinya baik itu provinsi yang punya kapasitas fiskal besar apa rendah itu dipukul rata harus 45%. mhm Padahal kalau kita lihat aspek keadilan dalam pajak itu kan seharusnya juga memperhatikan mereka atau dalam hal ini provinsi yang punya kapasitas fiskal yang rendah tentu mhm punya ada penyesuaian ya, artinya tarif pajaknya tentu tidak setinggi dari yang dipropos saat ini gitu. mhm. Jadi betul bahwa ini yang kemudian menjadi tanda tanya terkait kenapa baru sekarang kemudian ramai, dari mana basis dasar perhitungan kenapa 45% gitu. Mhm. Karena sekali lagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ini termasuk cukup tinggi ya, karena di beberapa negara kalau kita bandingkan range tarif pajaknya itu sekitar ya ada yang 5, ada yang 10, bahkan ada yang maksimal 20 hingga 25%. Jadi Mhm. ini yang menurut saya kenapa kemudian ada penolakan. Nah, Mhm. namun demikian saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Pariwisata kita bahwa akan ada dialog ulang. Saya tidak mengerti maksudnya dialog ulang ini apakah kemudian nanti ada proses penyesuaian gitu ya. Tetapi harapannya tentu dari dialog ini dari pemerintah dan juga pelaku usaha bisa ketemu titik tengah ya. Titik tengah itu diantaranya misalnya meskipun secara undang-undang ini sudah diberlakukan, tetapi harapannya di level daerah ini kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing pemimpin daerah ya. Artinya perdanya akan cukup beragam gitu dari aturan turunan undang-undang ini. Harapannya mungkin misalnya perda tertentu tidak diterapkan tahun ini, tapi menunggu sampai kemudian ketemu titik tengah antara pelaku usaha dan pemerintah terkait tarif pajaknya seperti itu. Nah, berbicara soal potongan pajak ini, apakah Mas Yusuf mendapatkan informasi terkait dengan apakah pemerintah itu memberikan insentif terkait dengan pajak yang dibebankan kepada para pengusaha ataupun kepada konsumen? Iya, sejauh ini kami belum mendapatkan secara detail Mhm, terkait potongan insentif gitu mhm ya. mhm Tetapi juga sebenarnya kalau kita lihat tadi disebutkan juga adanya undang-undang ini sebenarnya memberikan penjelasan terkait batas minimum ya. Karena tadi disebutkan di undang-undang sebelumnya mhm itu disebutkan batas maksimum saja dari tarif pajak hiburan tersebut. mhm Nah, di undang-undang baru ini ada tarif batas minimum yang sebenarnya mengakomodir kejelasan dari regulasi aturan tarif pajak. Ya. mhm Nah, mhm tapi sekali lagi bahwa diskusinya kemudian kembali kenapa batas minimumnya 45% gitu. Itu yang mhm kemudian mhm menjadi perdebatan gitu. Tetapi kalau kita misalnya menganalisis apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata terkait ini tidak akan mematikan, sebenarnya definisi mematikan ini pun perlu diperjelas gitu ya. mhm Apakah ini bisa berlaku merata untuk semua pelaku usaha atau yang hanya terkena kenaikan pajak 10% saja yang tadi disebutkan gitu ya. mhm. Karena kan kalau kita lihat yang 45%-nya tentu akan diberatkan ya dengan adanya ketentuan pajaknya. Mungkin tanggapannya seperti itu. Oke, Mas Yusuf, respon Mas Yusuf terkait dengan pendapat ini kan balik lagi untuk mendapatkan pendapatan daerah begitu ya. Tetapi di satu sisi juga banyak orang yang mengatakan bahwa ini untuk IKN lah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari Mas Yusuf sendiri untuk kenaikan tarif pajak ini, terutama untuk ada batas bawahnya, seurgent apa sih kenaikan pajak ini bagi para pemerintah begitu ya, khususnya pemerintah daerah? Iya, yang perlu kita garis bawahi sebenarnya penerapan tarif pajak ini kan berlaku untuk semua daerah ya. Mhm, Artinya tidak hanya provinsi tertentu saja, apalagi yang provinsi yang terkait dengan pembangunan IKN. Jadi mhm, sebenarnya tujuan utama dari pajak ini agar setiap daerah nantinya bisa menaikkan kapasitas fiskal mereka menjadi lebih tinggi gitu. mhm, Nah, dan kalau kita lihat
memang pendapatan pajak di beberapa daerah itu relatif sangat rendah dan banyak daerah yang kemudian sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat gitu. Nah, sekarang pemerintah pusat ingin mendorong kemandirian daerah yang lebih besar gitu ya. Pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih banyak terhadap pemerintah daerah. Salah satunya nantinya pemerintah daerah mampu mengelola fiskalnya secara lebih mandiri. Nah, ketika misalnya pemerintah daerah ini kemudian didorong untuk lebih mandiri, mereka tentu perlu punya kemampuan ya. Artinya mereka nantinya diharapkan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Nah, ini yang kemudian menjadi urgensi kenapa kemudian ini diterapkan ke semua daerah. Nah, tetapi kalau kita bicara terkait keadilan, tadi saya katakan bahwa tarif ini dipukul rata untuk semua daerah. Padahal kalau kita tahu pemerintah itu sebenarnya punya peta kapasitas fiskal daerah ya. Dari peta kapasitas fiskal daerah itu ketahuan mana yang daerah yang punya kapasitas fiskal yang tinggi, kemudian sedang, rendah dan sangat rendah gitu ya. Seharusnya kalau kita boleh usul, seharusnya itu berangkat dari situ. Artinya daerah yang punya kapasitas fiskal yang sedikit rendah itu punya pengecualian dari penerapan pajak ini. Apakah kemudian mereka mau menerapkan pajak ini atau tidak? Karena sekali lagi ketika misalnya mereka bersedia gitu ya, itu perlu dipastikan apakah tujuannya akan tercapai. Artinya tercapai bisa saja respon dari masyarakat itu artinya dia melakukan penyesuaian konsumsi dan mengurangi pola konsumsi dari barang-barang yang terkena kenaikan pajak ini. Jadi saya kira itu artinya seharusnya daerah diberikan keleluasaan lagi untuk memilih apakah kemudian mereka akan menerapkan tarif pajak ini untuk peningkatan PAD mereka di kemudian hari. Mas Yusuf, terakhir, ini kalau berbicara soal besaran tarif pajaknya ini, kalau tadi Mas Yusuf mengatakan bahwa kalau di luar negeri ada sekitar 10-20%, tetapi kalau idealnya sendiri seberapa besar sih? Apakah yang 40-75% ini sangat besar sekali atau seperti apa ini, Mas? Iya, sebenarnya kan sekali lagi bahwa besaran itu sangat subjektif tergantung dari daerahnya gitu ya. Bisa saja 45 sama 75 ini tidak begitu tinggi bagi daerah katakanlah DKI Jakarta ya, yang elastisitas konsumen mereka itu relatif tinggi. Artinya relatif tinggi, seberapa tinggi kenaikan tarif yang akan dibayar oleh konsumen, mereka akan tetap membayar. Ini dalam contoh case DKI Jakarta ya. Tetapi kalau kita bicara daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal yang rendah gitu ya, ya itu tadi bisa saja elastisitasnya lebih rendah. Mereka konsumen yang tadinya menjadikan konsumsi barang hiburan ini sebagai salah satu pola konsumsi mereka akan melakukan penyesuaian gitu ya. Jadi 45% dinilai akan terlalu tinggi gitu. Makanya di sepanjang diskusi ini saya katakan memang tidak ada kategorisasi dari penerapan pajak ini sehingga ini yang kemudian dikhawatirkan oleh pelaku usaha akan memberatkan mereka karena sekali lagi pola konsumsi antara satu daerah dengan daerah itu akan berbeda dan respon konsumsi atau konsumen di daerah tersebut juga akan berbeda terhadap peningkatan tarif ini. Saya jadi pertanyaan terakhir lagi ini. Jadi saya penasaran apa masukan dari Mas Yusuf sendiri terkait dengan hal ini kepada para pengusaha yang tentunya sempat protes begitu dengan kenaikan tarif pajak. Saya kira apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan judicial review itu sudah sangat tepat gitu ya. Harapannya tentu akan ada penyesuaian dari tarif pajak yang ada saat ini. Kemudian dialog tidak hanya dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan pemerintah daerah. Karena sekali lagi dari undang-undang ini kemudian akan diturunkan melalui perda-perda tertentu. Nah, perda inilah yang kemudian akan memastikan apakah undang-undang dengan tarif tersebut akan dijalankan atau tidak gitu ya. Nah makanya menurut saya kita perlu menunggu ya terkait hasil judicial review-nya dan dialog yang tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri Pariwisata. Harapannya itu tadi ketemu titik tengah dari pemerintah pusat, daerah dan juga pelaku usaha. Mungkin singkat seperti itu, Mas. Baik, Mas Yusuf Rendy Manilet, peneliti Center of Reform on Economics Indonesia. Terima kasih sudah berbicara dengan kami di sore hari ini.